Salam saudara-saudaraku, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua baik-baik. Kita ketemu lagi hari ini di dalam ibadah persekutuan Oret Labora, PT HPU Saya Tambang Damai. Saya percaya kita semua bersukacita hari ini datang beribadah. Seberapa banyak pun kita yang hadir hari ini, saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Saya berterima kasih kembali kepada pengurus persekutuan Oret Labora PT HPU Saya Tambang Damai, dan juga kepada hamba Tuhan Bapak Krisiano yang selalu setia menghubungi saya untuk bisa melayani Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini di persekutuan ini. Salam kami dari Bontang, kerinduan kami juga bisa bertemu tatap muka langsung kepada Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, dahsyat, dan akan mengubah hidup kita. Kita percaya hati kita siap hari ini. Saya percaya saudara datang ke tempat ini tidak setengah hati atau tidak hanya sekedar menunjukkan tubuh kita ada di tempat ibadah ini, tetapi kita sepenuh hati datang beribadah kepada Tuhan hari ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, terlebih dahululah kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Engkau baik menghantarkan kami hingga pada hari ini. Ada banyak hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kami, dan kami mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan sehingga kami bisa melewatinya. Berkati firman Tuhan akan disampaikan hari ini. Hamba Tuhan yang tidak mengerti apa-apa, bisa Tuhan pakai untuk memberkati kami semua. Ambil alih Tuhan penyampaian firman Tuhan hari ini. Biarlah kami semua diberkati dan diubahkan lewat penyampaian firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Hari ini saya berikan tema firman Tuhan buat kita semua, agar kita tentunya di sela-sela kesibukan kita bekerja, mengurus pekerjaan kita masing-masing, mengurus rumah tangga juga, kita berikan waktu untuk melakukan satu hal yang akan kita dengarkan hari ini. Saya berikan judul firman Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Nats yang akan kita bacakan, saya ambil dari Filipi pasal 4, ayat 4-7. Kita buka bersama-sama kitab kita Bapak Ibu. Dengan sungguh-sungguh kita akan baca firman Tuhan ini, Filipi pasal 4, ayat 4-7. Demikian firman Tuhan, sama-sama kita baca. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Yang mau saya sampaikan kepada kita, pokok pembahasan kita hari ini mengenai dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dengan permohonan ucapan syukur. Di dalam doa, semua keinginan kita sampaikan di dalam doa. Manusia yang sehat, manusia yang normal, pasti banyak keinginan. Keinginan terkadang belum tentu kita butuhkan. Karena antara keinginan dan kebutuhan itu agak jauh berbeda. Tetapi Alkitab yang barusan kita baca dikatakan, nyatakan segala hal keinginanmu di dalam doa. Rupanya doa ini sangat penting. Saya tidak tahu tadi pagi saudara sebelum bekerja, apakah saudara berdoa di rumah atau di mes sebelum berangkat ke tempat pekerjaan, dari mes atau dari asrama atau dari manapun saudara mulai pekerjaan saudara tadi. Yang jelas Alkitab mengatakan kalau kita berdoa menyampaikan segala keinginan kita, maka dikatakan di ayat 7 dikatakan di situ,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita pingin damai, kita pingin sejahtera. Rupanya itu kita dapat kalau kita ada waktu berdoa. Di dalam doa kita sampaikan segala keinginan kita, bahkan saya mau sampaikan kepada saudara, cita-cita kita sampaikan, mungkin rasa khawatir kita juga kita sampaikan. Tuhan suka kalau kita orang percaya mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Segala unek-unek, segala kerinduan, segala keinginan kita sampaikan sama Tuhan. Tuhan suka demikian. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang sangat tenar di Alkitab, yaitu namanya Daud. Daud itu punya hati yang lembut dan firman Tuhan berkata dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Dia bukan orang yang sembarangan, tetapi rahasianya adalah di mana dia setiap pagi, setiap hari, dia selalu memberikan waktunya untuk bercerita kepada Tuhan. Mari kita buka dulu sebentar dalam Mazmur pasal 20, Mazmur pasal 62, bagaimana Daud berbicara kepada kita hari ini bahwa kalau kita mau pingin memiliki damai dan sejahtera, tenang dan nyaman dalam hidup kita, maka kita harus punya waktu, harus menyisihkan waktu untuk berdoa. Jadi bukan hanya berdoa kalau sempat, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi betul-betul menyisihkan waktu untuk berdoa. Dikatakan di dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Perhatikan di situ dituliskan hanya dekat Allah. Kata hanya dalam bahasa Indonesia itu berarti satu-satunya. Satu-satunya, tidak ada pilihan lain. Itu arti hanya. Lalu dijabarkan dari ayat 3 sampai ayat 8 bagaimana Tuhan melindungi Daud dalam kehidupannya. Tetapi ditutup, diisi lagi dengan ayat yang begitu sangat memberkati saya sejak saya bertobat. Dikatakan di dalam ayat 9. Perhatikan, lihat ayat 9, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk benar-benar hidup kita ini menjadi seperti yang Tuhan mau. Ayat 9 dituliskan di situ. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Lihat, kalau kita hubungkan firman Tuhan ayat 9 dengan ayat 2. Berarti orang yang memiliki ketenangan, orang yang mau mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Jadi benar-benar ini sangat sesuai dengan Filipi pasal 4 ayat 6 tadi. Kalau kita mau tenang, damai, sejahtera, maka kita harus punya waktu untuk berdoa. Beri waktu untuk berdoa. Sisihkan waktu untuk berdoa. Ketika anak-anak Tuhan datang memohon dan bercerita di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Itu buktinya kita itu membutuhkan Tuhan. Sama seperti seorang anak kalau suka dekat kepada orang tuanya, berarti anak itu menyadari bahwa dia punya orang tua. Demikian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita suka dekat kepada Tuhan, berarti kita menyadari bahwa Tuhan ada. Nah, jadi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau Bapak Ibu jarang berdoa, sekedar berdoa, atau bisa dikatakan tidak punya waktu berdoa, sebenarnya Anda belum menyadari Tuhan ada di dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang sudah jadi orang tua, senang kalau anak itu mau cerita sama kita. Saya tidak tahulah kalau saudara, kalau saya sendiri sebagai orang tua, kalau anak saya mau cerita sama saya, itu artinya saya senang. Berarti dia menyadari saya ini orang tuanya. Saya akan terbuka kepalanya kalau dia bertanya, kalau dia dekat. Bahkan kalau dia bercerita kepada saya atau bercakap-cakap dengan saya, bukan karena ada maunya, tapi memang karena dia senang dekat saya. Maka saya akan memperhatikan hidupnya,
bahkan akan memberikan perhatian penuh kepada seluruh kehidupan anak saya. Demikian Tuhan, kalau kita dekat, kalau kita senang, kalau kita mau bersekutu dengan Dia, selalu menganggap Tuhan itu hadir dalam diri kita dengan memberikan waktu, maka saya percaya Tuhan itu sangat dan sangat peduli sama kita. Sudahkah Bapak Ibu selama ini memberikan waktu berdoa di hadapan Tuhan? Bukan sekedar berdoa, hanya menyampaikan keinginan-keinginan semata, enggak. Sebenarnya doa itu merupakan tempat kita mencurahkan isi hati, kata firman Tuhan tadi Mazmur 62 ayat 9, kemudian Filipi 4 ayat 6. Kita contoh dari Daud. Daud ini memberi waktu kepada Tuhan. Bahkan setiap pagi, perhatikan, setiap pagi dia persiapkan hatinya, waktunya, menunggu Tuhan. Menunggu kehadiran Tuhan dalam doanya. Sangat luar biasa. Kalau kita mempelajari kehidupan Daud, banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Perlakuan-perlakuan orang yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Di antaranya bagaimana mereka 7 bersaudara, 6 kakak-kakaknya itu tidak memperhitungkan dia sebagai adik. Biasanya orang Israel itu yang mengembalakan kambing domba itu adalah anak sulung. Tetapi karena memang abang-abangnya itu kurang respek kepada Daud ini, justru Daud yang menggembalakan kambing domba. Dari situ kita ambil pelajaran bahwa Daud ini memang seolah-olah tidak diperhatikan, tidak dihitung. Itu sebabnya ketika Samuel mau berencana memilih salah satu dari Daud bersaudara menjadi raja, maka yang dipanggil oleh Isai ke-6 saudaranya. Daud tidak dihitung. Jadi ketika Samuel datang ke rumah Isai, Samuel berpikir yang akan jadi raja itu adalah Eliab, kakaknya Daud. Rupanya Tuhan bilang bukan itu. Setelah ke-6 kakaknya Daud diperhadapkan kepada Samuel, maka Samuel berkata, tidak satu pun dari mereka yang dipilih Tuhan. Masih adakah anakmu yang lain? Apa jawab Isai? Masih ada. Tetapi masih kecil dan ada di padang sedang mengembalakan domba. Sebenarnya Isai pun memanggil Daud itu terpaksa. Karena Samuel menyuruh dia datang. Sebenarnya Isai pun tidak memperhitungkan Daud itu sebagai anaknya. Makanya firman Tuhan di kitab Mazmur berkata, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Dikatakan Mazmur 127, sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Bayangkan, Daud tidak kematian orang tua, tidak. Tetapi dalam keadaan orang tuanya hidup pun, Daud itu seolah-olah tidak punya orang tua. Jadi sangat miris nasibnya Daud ini sebenarnya. Tetapi Bapak Ibu bisa perhatikan ya, bagaimana Daud itu teman curhatnya itu Tuhan, bukan yang lain. Dikatakan Mazmur 27, sekalipun Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Manusia bisa tidak peduli dia, tetapi karena ada tempat curahan hatinya Tuhan Yesus, maka bagi dia perlakuan manusia tidak memusingkan dirinya. Berapa banyak orang Kristen hanya kata-kata orang, hanya digosipi orang, hanya perlakuan pasangannya yang kurang menghormati dia, hanya perlakuan pimpinannya, teman kerjanya, satu mesnya atau satu perusahaannya kurang menghormati dia. Sudah nggak nyaman lagi dia tidur, nggak nyaman lagi dia kerja. Beda dengan Daud. Daud ini mendapat perlakuan dari orang tuanya tidak baik, mendapat perlakuan dari saudara-saudaranya dengan baik, tidak mendapat perlakuan dari saudara-saudara dengan baik. Yang lebih parah ketika dia punya anak namanya Absalom, justru memusuhi dia sebagai musuh. Harusnya orang tua itu dihormati, tapi Absalom justru memusuhi Daud. Lalu kenapa Daud tidak punya sedikit pun dendam, tidak punya sedikit pun marah, tidak punya sedikit pun kepahitan kepada orang-orang yang memperlakukan dia tidak baik?
karena di dalam doa dia mencurahkan semua isi hatinya. Jadi Filipi pasal 4 ayat 7 tadi dikatakan di situ, maka damai sejahtera Allah yang melepuh segala akal dan pikiranmu, menguasai hatimu. Itu yang akan menguasai pikiranmu, tindakanmu, ucapanmu. Makanya Daud itu hidupnya tenang. Makanya dia ciptakan lagu, Mazmur 62. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Anda tenang di pekerjaan? Tenang ketika tidur malam? Tenang ketika waktu cuti atau waktu off? Apakah Anda tenang duduk di tempat duduk Anda sekarang mendengarkan firman Tuhan, atau Anda gelisah? Di dalam ibadah pikiran pekerjaan, di pekerjaan pikirannya ke rumah, di rumah pikirannya kepada pekerjaan, di gereja pikirannya di rumah pikirannya di pekerjaan. Wah, itu ciri-ciri orang Kristen yang belum punya hubungan dekat dengan Tuhan. Tuhan mau, perhatikan ya, Tuhan mau Bapak Ibu, saudara-saudara, Anda dan saya tenang. Jangan sampai Anda gelisah, takut, khawatir. Banyak orang karena ketidaktenangan dalam hatinya, karena kegelisahan dalam pikirannya, dalam hatinya, maka ketika dia bawa truk, bawa DT, bawa doli, bawa eksa, bawa doser, mengalami trouble. Ya, bukan sepenuhnya karena ngantuk atau karena fatigue, kelelahan, tidak. Terkadang karena hatinya gundah, membayangkan itu persoalan di rumah, perlakuan orang tua, perlakuan teman-teman. Padahal Tuhan berkata kalau ada sesuatu dalam diri kita, kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan, kita curahkan semua kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita jawaban dalam hidup kita. Luar biasa Tuhan memberikan. Jadi doa itu adalah sarana untuk menenteramkan hati anak-anak. Di dalam doa kita sampaikan kepada Tuhan apa permohonan hati kita, apa kerinduan hati kita, apa isi hati kita kepada Tuhan. Jangan hanya sibuk, kerja cari uang, ngumpul sama teman-teman, nggak sempat berdoa. Bahkan Bapak Ibu yang sudah punya anak masih kecil atau sudah mulai dewasa atau sudah dewasa, mari ajak juga mereka doa bersama-sama. Barang 5 menit, 10 menit, ya, pengurus persekutuan PT HPU Said Tambang Damai sebelum ibadah berdoa dulu sebentar. Yang melayani musik, yang melayani singer, yang mempersiapkan tempat ibadah, yang menyampaikan pengumuman untuk dikerjakan. Berdoa sebentar, bahkan selesai ibadah. Begitu ibadah ini mau ditutup, mau diakhiri, ya, khotbah sudah selesai, persembahan sudah diberikan, pengumuman sudah disampaikan, doa berkat sudah diterima, maka sebelum meninggalkan tempat ini, yang melayani, yang ambil bagian pelayanan, sebentar berdoa. Berterima kasih buat pertolongan Tuhan, ibadah sudah bisa berjalan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang mengurus ibadah ini, awal ibadah dan selesai ibadah berdoa. Ya, jangan biasakan melayani tanpa doa. Saya latih pelayan-pelayan kita di gereja kita, di tempat pelayanan saya. Sebelum melayani berdoa sebentar, ngumpul di depan. Setelah ibadah selesai, bersyukur ngumpul di depan lagi, baru pulang. Sebelum bawa mobil kemana-mana, sebelum keluar dari halaman rumah, halaman gereja, kita berdoa dulu sebentar. Sampai di rumah, berdoa sebentar. Enggak soal panjang-panjangnya, tetapi kita bersyukur. Hadir Tuhan itu dalam hidup kita. Kita hargai Dia. Kita hargai Dia. Jangan buru-buru mau kemana, mau ke gereja, mau ke pekerjaan. Beri waktu buat Tuhan. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkata, ketika kita beri waktu berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan beri waktu mengurus hidup kita. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu ya, Daud itu adalah orang yang hebat. Dia punya kedudukan sebagai raja.
Dia kaya dan punya segalanya, pintar dan bijak, terkenal, dihormati bangsa Israel, dihormati bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Tetapi dengan keadaan yang begitu luar biasa pun dia bisa berkata dan hanya berkata, aku hanya bisa tenang kalau dekat Allah. Jangan pula kita tidak punya apa-apa, rumah belum punya, kalau punya pun rumahnya kecil, mobil nggak punya, kedudukan di masyarakat nggak punya, di perusahaan pun kita karyawan biasa. Ada pula sakit kita, penyakit kita, banyak utang pula, itu pun kita nggak pernah datang sama Tuhan berdoa. Kan sudah parah itu. Renungkan dulu sebentar. Sudah parah itu. Daud yang punya segalanya, kaya, pintar, terkenal, pun berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Mendekat kepada Tuhan salah satu caranya adalah berdoa. Beri waktu untuk berdoa. Bukan semua dikerjain, nggak punya waktu untuk berdoa. Kenapa kita capek kali hidup ini? Kerja tidak ada yang terkumpul. Kerja nggak kelihatan. Karena kita nggak punya waktu duduk di hadapan Tuhan. Kalau ada orang berkata, apa sih mau didoakan, Pak? Anda kan punya keinginan. Bagi Bapak Ibu yang punya anak, yang sekolah, pinginnya kan juara. Pinginnya kan jangan terlibat narkoba. Pinginnya kan jangan bergaul bebas. Kalau anak perempuan pinginnya kan jangan nanti belum nikah sudah hamil. Itu kita sampaikan kepada Tuhan. Kita yang udah menikah punya anak kan pinginnya kita punya menantu nanti yang baik-baik, yang saleh, yang rajin ke gereja. Bahkan bapak-bapak yang merokok kan pingin punya menantu nanti atau punya anak tidak merokok. Itu juga disampaikan. Kita sampai semua, pokoknya semua keinginan kita. Kalau memang Bapak Ibu pingin misalnya punya mobil, pingin renovasi rumah, pingin punya rumah kontrakan untuk disewakan di masa tua, pingin pulang kampung, pingin naik jabatan, naik gaji, didoakan. Bukan demo jawabannya. Ada banyak orang-orang bodoh sekarang, dia demo untuk menaikkan jabatan. Dia marah kepada perusahaan karena kedudukannya nggak naik-naik, jabatan nggak naik-naik. Salah itu, saudara. Doa itu merupakan sarana kita Tuhan angkat. Amin, Bapak Ibu, Saudara. Sekali lagi amin. Nah, perhatikan hidup doamu selama ini. Apakah sudah bisa dikatakan orang suka berdoa atau nggak pernah berdoa? Atau walaupun berdoa asal berdoa, seperti ada seorang bapak punya istri, punya anak 2, lalu dia setiap kali mau kerja berdoanya dia. Lalu doanya apa? Dia katakan di doanya. Dia bilang begini, Bapa di surga dalam nama Yesus, berkatilah saya dan istri saya, kedua anak saya. Berkatilah kami berempat. Mohon maaf ya Tuhan, aku tidak sempat mendoakan yang lain. Yang lain tidak sempat. Pergi dia kerja. Itu bukan doa, itu laporan namanya. Doa bukan laporan. Doa itu adalah curahan isi hati. Firman Tuhan tadi Filipi berkata, ke segala keinginan dicurahkan. Itu baru doa. Jadi doa bukan hafalan. Bukan laporan. Isi hati, di dalam isi hati kita banyak keinginan, kerinduan. Bahkan saya mau katakan kepada Bapak Ibu ya perhatikan ya. Bahkan kalau Anda sakit hati Anda, kekesalan hati, pun kalau Anda sampaikan di dalam doa, itu akan jadi sembuh, pulih. Artinya di dalam doa kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan hati yang sakit tadi. Kebencian tadi. Kalau kita cerita sama orang, kita cerita di media tentang kebencian kita sama orang, perlakuan orang sama kita, justru yang kita tua itu tambah parah. Makanya belajar untuk beri waktu untuk berdoa. Jangan
gak berdoa. Saya biasakan itu minimum, ya memang kadang masih ada juga kurang dari 1 jam. Tapi saya selalu usahakan 1 jam lebih. 1 jam lebih tiap hari. Wah, karena saya punya banyak tanggung jawab. Saya punya banyak keinginan. Saya banyak cita-cita. Saya sampaikan semua. Apa kerinduan saya untuk jemaat Tuhan, apa kerinduan saya untuk anak saya, apa kerinduan saya untuk istri saya, apa kerinduan saya untuk keuangan saya, apa kerinduan saya untuk pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, apa kerinduan saya mengenai orang tua saya, ipar saya, semua saya sampaikan. Beberapa komunitas di tempat tinggal saya ikuti, ada BKAG, PGP, Yayasan Mahanaim, kelompok tani saya masuk, saya doain. Maka Tuhan memberkati. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah kemana-mana merengut-rengut, tunduk-tunduk, kalau lemah lesu letih karena persoalan. Semua saya sampaikan dalam doa, saya lipat tangan, bahkan kadang-kadang saya menyanyi, saya menyembah Tuhan, mengangkat pujian yang saya sudah tahu. Baru setelah itu saya sampaikan lagi kerinduan saya, lalu saya katakan, terima kasih Tuhan kau sudah menolong saya. Baru saya pergi, hati saya tenang, hati saya damai, hati saya tentram. Nah, hanya tidak, bagi saya orang mengeluh itu, orang yang penyakitan itu. Orang bersungut-sungut itu orang yang abnormal itu bagi saya. Ya, memang Tuhan melarang kita bersungut-sungut. Tuhan melarang kita menggerutu. Ya 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13 dituliskan. Karena orang Israel bersungut-sungut, maka dalam 1 hari Tuhan membunuh bangsa Israel 23.000. Kenapa mereka bersungut-sungut? Semua keinginan hatinya yang gak tercapai di demonya si Musa. Bukan dia berdoa sama Tuhan, minta perlindungan dan penyertaan Tuhan. Akhirnya 23.000 orang mati dalam 1 hari. Itu mengerikan. Jadi hari ini firman Tuhan ini saya rindu, Tuhan rindu kepada kita, kepada saya, kepada kita. Supaya kita menyisihkan waktu berdoa lah. Terlalu banyak selama ini kita tidak peduli kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tolong dicatat firman Tuhan. Diingat baik-baik. Bukan hanya pendeta yang berdoa banyak. Bukan hanya pengurus gereja. Enggak. Semua anak Tuhan. Karena kita semua ingin diberkati. Saya akan bacakan ayat terakhir sebelum kita berdoa. Kita buka kitab Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Sudah dapat? Ini dahsyat sekali. Ayat 2. Dapat Yakobus pasal 4 ayat 2. 2, ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena Bapak tidak berdoa, Ibu tidak berdoa. Berarti kalau tidak berdoa, tidak dapat apa-apa. Kalau sedikit berdoa, sedikit dapat. Banyak berdoa, banyak dapat. Mana saudara pilih? Mau dapat banyak atau mau dapat sedikit atau tidak dapat apa-apa? Ambil kesimpulan, ambil keputusan hari ini. Saya suka cita semangat menyampaikan kepada saudara. Mulai hari ini, banyak berdoa. Berdoalah, rajinlah, sungguh-sungguh berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Tutup Alkitab kita akan berdoa. Untuk firman Tuhan ini, kita akan berdoa, syafaat untuk perusahaan kita, Kalimantan Timur, Kutai Kertanegara, kita doakan Indonesia, dan nanti kita akan akhiri dengan menerima doa berkat. Mari kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan hari ini. Di dalam doa ada kedamaian, ada ketenangan, ada kepuasan, dan di dalam doa ada Tuhan yang mendengar menjawab doa kami. Bagi anak-anak-Mu yang selama ini sudah rajin berdoa.
tambahi Tuhan. Bagi yang belum berdoa, mulai berdoa mulai hari ini. Beri waktu untuk berdoa, sungguh-sungguh berdoa mencurahkan isi hatinya agar apa yang mereka minta, mereka inginkan, mereka harapkan, cita-citakan, dikabulkan oleh Tuhan. Ampunilah selama ini kalau anak-anakmu di persekutuan ini kurang kali berdoa, malas kali berdoa, bahkan tidak berdoa. Tuhan, hari ini aku berkata, kami semua bertobat sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ambil keputusan mulai hari ini, kami sungguh-sungguh berdoa. Hari ini juga Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan ini berkuasa mengubah setiap umat-Mu. Pelayan-pelayan yang mempersiapkan acara ibadah ini, bahkan seluruh anggota dan pengurus persekutuan Oret Labora PT HPU Sai Tambang Damai. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh roh jiwa kami dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong semua permasalahan di bangsa kami. Tuhan yang memberi solusi, berikan hikmat kepada pemerintah kami yang berkompetensi menangani semua masalah-masalah bangsa ini. Secara khusus kau berkati Kapolri, berkati Tuhan Panglima Abri, berkati Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden seluruh menteri, bahkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Tuhan berkati, damailah Indonesia, sejahtera Indonesia, diberkati Tuhan dan diselamatkan Tuhan Indonesia. Berkati Kalimantan Timur di mana kami berdomisili, berkati Bapak Isran Nur, berkati Tuhan setiap bupati dan wali kota yang di Kalimantan Timur. Berkati Kutai Kertanegara di mana tambang PT HPU beroperasi Tuhan. Tuhan memberkati seluruh karyawan PT HPU Sai Tambang Damai dan juga secara khusus karyawan-karyawati PT HPU yang beragama Kristen. Tuhan menolong mereka jadi berkat. Firman ini yang kami dengarkan tadi mereka lakukan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan melayani di persekutuan Oret Labora PT HPU Sai Tambang Damai ini. Biar semuanya dipimpin Tuhan, sukacita melayani. Kami juga umat Tuhan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, keluarga kami masing-masing dimanapun berada, Tuhan berkati. Yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berkati. Rumah tangga, demi rumah tangga keluarga kami, keluarga besar kami, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Bahkan selesai Tuhan ibadah ini, ada yang bekerja, ada yang istirahat, Tuhan memberkati semua. Kami bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang dengan berkat yang lebih besar. Terpujilah Tuhan yang memberkati ibadah kami hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Begitu baik bagi kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami dan kami akan akhiri. Dan saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Angkatlah tangan saudara di tempat Anda berdiri, arahkan hati dan pandangan saudara kepada Tuhan. Biarlah berkat ini turun atas kita masing-masing. Tangan yang kita angkat ini adalah tangan yang diberkati, tangan yang dibimbing dan dipegang oleh Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Dengan tangan ini kita akan bekerja keras sesuai dengan firman Tuhan, dan dengan tangan ini pula kita akan menuai beratus kali lipat ganda. Dengan tangan ini kita akan memuji menyembah Tuhan, mengerjakan seluruh tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada kita sampai pada Dia datang kedua kali. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kita masing-masing mulai pada saat ini sampai pada waktunya Tuhan datang kedua kali, menjemput kita masuk dalam tempat kudusnya, surga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat ini kita terima. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Kita bertemu di waktu yang lain. Salam, saya Pendeta John Saris Tumorang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.